Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan, menjalankan ibadah yang paling mulia dalam agama Islam. Marilah dalam puasa nanti kita betul-betul menjalankan perintah Allah, perintah agama yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan nanti. Ada beberapa keberkahan, ada beberapa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, termasuk yang akan kita kupas nanti. Dengan demikian, marilah pada bulan yang mulia nanti kita niatkan betul untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan diri kita beribadah pada Allah, meniatkan diri kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita bagi agama Allah ini. Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah berfirman, "Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti hanya diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah berpunya definisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dengan mengimani dengan cara apa? Dengan menjalankan puasa Ramadan. Karena dengan puasa Ramadan kita melatih diri kita melatih jiwa kita melatih untuk mengekang hawa nafsu kita dalam hal apapun. Dalam beberapa kitab, termasuk kitab yang saya bawa ini, ada beberapa hadis, ada beberapa keberkahan yang akan kita kupas secara singkat pada waktu yang berkah ini. Dalam keistimewaan bulan Ramadan, diantaranya adalah bulan dikabulkannya doa. Kenapa demikian? Karena memang betul bulan Ramadan adalah salah satu bulan di mana doa-doa kita, doa-doa hamba Allah akan dikabulkan, di mana malaikat-malaikat akan turun ke bumi. Diijabahkannya doa, baik di siang hari, di malam hari, di waktu apapun, semuanya penuh dengan ijabah doa. Dalam keadaan tidur pun, bahkan tidurnya orang yang puasa pun dianggap ibadah. Kenapa demikian? Karena tidurnya orang puasa yang dalam keadaan lapar, kemudian menahan lapar, menahan haus, itu beda dengan keadaan orang-orang yang biasa yang tidak puasa. Jadi dikabulkannya doa ini adalah betul memang karena tidak ada hijab antara Allah dengan hambanya pada saat itu, pada bulan itu, pada saat dan pada bulan itu. Makanya marilah pada bulan yang mulia nanti kita betul-betul menggunakan segenap jiwa, raga kita, dan hati kita mempersiapkan diri untuk selalu mencari waktu-waktu yang terbaik untuk tempat dikabulnya doa. Kemudian yang selanjutnya adalah amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah, kita baca Quran, kita beribadah apapun ketika bulan Ramadan, ya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal bulan seperti bulan sebelumnya yang oleh Allah dijaza atau diberi balasan yang seperti biasa, pada bulan Ramadan nanti Allah akan mengistimewakan bulan tersebut, sahabat. Jadi marilah kita nanti berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ya, minimal kalau dalam hal-hal hari-hari puasa kita memberikan buka puasa, sahur puasa untuk saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, itu akan lebih baik. Dan juga amal-amal yang lain, tidak hanya sedekah saja, tapi kemudian amal-amal yang seperti zikir-zikir atau bacaan Quran, apapun yang sekiranya di bulan selain Ramadan tidak dilipat gandakan, pada bulan ini Allah sangat menghargainya, sangat menghargai bulan tersebut, sehingga di bulan itu doa-doa kita atau permintaan kita, kemudian sedekah kita, amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini tidak akan kelihatan di dunia.
akan kelihatan di akhirat nanti. Karena memang jaza, termasuk jannah, termasuk nar adalah balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang ukhrawi. Dan tidak langsung serta-merta, oh ini balasan bagi kita yang beramal di puasa kemarin, dari kelihatan. Yang namanya adalah balasan-balasan yang ada di akhirat kelak. Dengan demikian sahabat-sahabat kaum muslimin rahimahullah, bulan puasa yang bulan penuh berkah, yang bulan penuh hikmah tersebut, marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk selalu beribadah, sedekah dengan cara apapun, baca Quran, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian hal-hal apapun, memberikan pengajian-pengajian khususnya yang di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah. Makanya ada istilah pondok Ramadan, memang betul ya, di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, marilah kita galakkan pondok Ramadan. Mungkin bisa 3 hari, bisa seminggu, atau mungkin bahkan sebulan penuh. Itu sangat baik. Karena memang apa demikian? Karena orang-orang pada bulan itu sangat berlomba-lomba untuk mencari kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bulan yang penuh berkah. Sudah lazim kita dengar bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di keberkahan, apa itu berkah? Berkah adalah zada fil khair. Sesuatu yang tidak tampak tapi bisa terasa. Ya. Berkah dan zada fil khair, bertambahnya kebagusan bagi diri kita, khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Jadi kita tidak hanya mendapatkan rasa haus, kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar, tapi sekaligus kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kebaikan diri kita dan bagi orang lain. Tentunya ketika orang lain dalam bulan-bulan yang lain merasakan lapar, ya, mereka orang-orang yang tidak punya ketika dalam selain bulan puasa. Di bulan puasa nanti semuanya sama. Kalau orang kaya puasanya begini, kalau orang miskin puasanya begini, bukan. Tapi disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa merasakan orang-orang yang saat sebelum puasa juga merasakan lapar. Jadi menahan diri dari haus, menahan diri dari lapar. Ya, semuanya sama, sahabat-sahabat. Semuanya sama para kaum muslimin. Agar supaya melatih jiwa kita, melatih syahwat kita, melatih nafsu kita, kita kekang betul pada bulan itu. Bukan berarti kalau selain bulan Ramadan kita boleh membiarkan nafsu syahwat kita, sama saja. Tapi dalam hal ini keberkahan di bulan Ramadan adalah berkah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang akan kita rasakan bisa jadi di bulan puasa atau bisa jadi di setelah bulan puasa. Karena memang berkah adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Setelahnya atau setelah beberapa hari selanjutnya, sebulan berikutnya, atau bahkan setahun berikutnya, itu adalah keberkahan yang akan kita peroleh bagi diri kita atau bagi orang lain, tentunya bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terbukanya pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan, apa caranya, bagaimana cara kita mengenai pintu kebaikan? Dalam artian ketika di bulan-bulan selain puasa Ramadan tetap ada kebaikan sama saja. Cuman memang ada Allah menspesialkan khusus di bulan tersebut, sahabat-sahabat dan kaum muslimin. Allah menspesialkan dalam menghargai dari pada bulan Ramadan tersebut. Nah, kalau kita ingat kisah bulan Ramadan, sahabat-sahabat, ada salah satu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadar itu kalau saya dalam baca kitab-kitab, khususnya kitab Durratun Nasikhin, ada yang menerangkan ketika beliau Nabi duduk-duduk dengan sahabat yang mana menjelaskan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Asbab nuzulnya Lailatul Qadar itu adalah, kalau sahabat-sahabat ingat dalam istilah pahlawan-pahlawan superhero,
ada namanya Samson. Itu adalah yang betul ada Sam'un al-Ghazi. Beliau adalah salah satu Nabi Allah yang tidak ada satupun umat yang mengikutinya. Jadi, beliau berperang secara habis-habisan, ya. Berperang sehabis-habisan Nabi Allah Sam'un al-Ghazi tersebut. Yang kemudian saking besarnya berkah atau balasan beliau Sam'un al-Ghazi tersebut, kemudian Allah memberikan amalan yang sama, memberikan amaliyah yang sama untuk menandingi kaum-kaum terdahulu, yaitu Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam hari itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Ada malaikat turun ke bumi untuk mencatat siapa hamba-hambaku yang malam ini beribadah mensucikan namaku. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam Lailatul Qadar. Tentunya hari atau satu malam tersebut tidak akan ada hari-hari di bulan lain yang akan menyamai tentang Lailatul Qadar tersebut, sahabat-sahabat. Jadi marilah kita menggunakan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan tersebut dengan sungguh-sungguh, agar supaya kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang takwa. Kemudian monggo sahabat-sahabat, marilah para kaum muslimin muslimat, kita betul-betul menjadikan malam Ramadan, kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan yang akan kita lampaui nanti, yang akan dilaksanakan nanti, agar supaya kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang takwa, menjadi jiwa-jiwa yang takwa, yang tidak ada keberkahan satupun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di bulan Ramadan. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat dan kaum muslimin. Semoga semua ada manfaatnya bagi saya pribadi, bagi Anda semua, agar kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.